Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Doni Ardiansyah dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya bertugas di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Pontianak dengan jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Saya peserta Latsar angkatan 15 kelompok 1. Hari ini saya akan menyampaikan monolog dengan judul Aku Smart ASN Peranku Instansiku. Tugas Rescue Basarnas. Pertama, melaksanakan pencarian dan pertolongan Search and Rescue atau SAR. Ini adalah inti dari pekerjaan kami, mencari dan menolong dan menyelamatkan korban, mau itu kecelakaan di darat, laut maupun di udara. Contohnya seperti di pegunungan. Nah, di sini kami juga menyelamatkan korban atau mengevakuasi korban. Contohnya ketika ada korban banjir ataupun tanah longsor, yang dimana kita juga berkolaborasi dengan badan-badan kementerian lainnya, contohnya seperti TNI, Polri maupun BPBD. Dan yang ketiga itu adalah menjaga kesiapsiagaan, yang dimana kita sebagai seorang Basarnas harus siap siaga 24 jam dalam menanggapi laporan masyarakat. Karena kita juga ada yang namanya jadwal piket siaga harian, yang dimana kita dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi, adapun juga shift malam. Dan yang keempat itu adalah penggunaan peralatan SAR, di mana personel Basarnas harus mampu mengoperasikan peralatan khusus, baik itu peralatan hard maupun di water, yang dimana kita juga harus bisa meningkatkan skill kompetensi individu kita demi tercapainya manfaat pada penggunaan alat tersebut. Dan yang terakhir itu adalah koordinasi dan kerjasama. Dalam operasi SAR, Basarnas tidak hanya bekerja sendiri, karena mereka juga membutuh bantuan dari instansi lain. Contohnya seperti kepolisian, TNI, baik itu Badan Penanggulangan Bencana, dan juga yang lain-lain. Dan yang berikutnya adalah jenis pelayanan rescue Basarnas. Yang pertama adalah layanan pencarian dan pertolongan mencakup korban kecelakaan laut, udara maupun darat, serta orang yang hilang di gunung maupun di perairan. Yang kedua, layanan evakuasi darurat. Ini berarti kami mengevakuasi korban dari lokasi bencana atau kecelakaan menuju ke tempat yang lebih aman atau lebih safety. Yang ketiga, layanan pertolongan pertama. Basarnas juga dibekali kemampuan medis atau MFR yang diberikan pada awal kami berpendidikan atau diklat lanjutan. Dan yang keempat, layanan tanggap darurat bencana. Basarnas mendukung operasi penyelamatan akibat bencana gempa bumi, tanah longsor, baik itu banjir ataupun kebakaran hutan, yang bekerjasama dengan TNI, Polri, serta instansi terkait. Yang kelima, layanan kesiapsiagaan dan latihan SAR. Basarnas tidak hanya fokus pada operasi, tapi juga melakukan sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat, instansi maupun relawan ataupun potensi SAR yang lebih banyak, supaya pihak tersebut dapat mengetahui prosedur penyelamatan dasar. Dan yang keenam, layanan dukungan teknis berupa penyediaan peralatan seperti kapal, helikopter, alat selam, hingga dukungan teknis lainnya. Dan yang berikutnya adalah standar layanan rescue Basarnas. Yang pertama adalah kecepatan tanggap. Tim SAR wajib merespon setiap laporan darurat dengan segera mungkin. Targetnya maksimal 30 menit setelah laporan diterima, tim sudah bergerak menuju lokasi. Yang kedua, kesiapsiagaan personel 24 jam. Artinya, Basarnas selalu siap siaga setiap hari tanpa henti, sehingga kapanpun kita dibutuhkan, kita siap untuk turun atau terjun ke lapangan. Dan yang keempat, itu keselamatan korban dan tim. Prioritas utama kami adalah menyelamatkan korban tanpa menambah resiko baru, baik dari korban tersebut ataupun bagi si penolong. Dan yang kelima, koordinasi yang efektif. Standar layanan ini menuntut kerjasama yang baik dengan instansi terkait manapun
baik itu pemerintah daerah maupun relawan, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas atau kesalahpahaman. Yang keenam itu layanan tanpa diskriminasi. Basarnas wajib memberikan layanan SAR kepada orang tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, ataupun status sosial dengan menunjukkan sikap harmonis dan ramah tamah. Dan yang keenam adalah berarti yang tadi akan benar. Terus usaha berikut ulasan pribadi menurut saya sebagai seorang ASN Basarnas, upaya untuk kinerja lebih baik. Yang pertama itu adalah sebagai seorang personel Basarnas, saya menyadari bahwa tugas saya itu sangatlah berat dan juga berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Karena itu, saya berkomitmen untuk selalu menjalankan tugas dan meningkatkan kemampuan saya, baik dari itu akademik ataupun non akademik, baik dari segi fisik, teknis ataupun kemampuan. Dan juga saya juga harus menguasai kompetensi teknologi yang ada di SAR dan juga alat-alat yang telah tersedia di SAR ini. Dan juga saya harus menanamkan nilai berakhlak yang dimana saya nanti ketika terjun ke lapangan, disitulah saya bertemu dengan orang-orang baik itu dari keluarga korban maupun dari masyarakat. Saya dituntut harus bisa berbicara di depan mereka dengan cara yang baik dan benar. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. We are family Afiknam Jagat Samagra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.